Cara buat link streaming YouTube OSN dan teknis live streaming pengawasan OSNK dan OSNP 2026 menggunakan YouTube. Ini ya teman-teman, ini perangkat dan akunnya. Ini ya teman-teman, untuk YouTube-nya itu harus sudah lebih, subscribe-nya itu harus lebih dari 50, karena kalau tidak 50 tidak akan bisa melakukan streaming YouTube. Ya teman-teman, dan ini panduan tata letak ruangannya teman-teman, posisi duduknya, posisi kameranya, area tangkapan kamera, pencahayaan dan audio sudah ada di sini ya teman-teman. Teman-teman dibaca aja. Saya akan menjelaskan ke prosedur pembuatan linknya ya teman-teman ketika ujian H-3 ujian ya teman-teman. Link pengawasan harus diserahkan kepada panitia daerah dan dikirim melalui web komunikasi sebelum ujian dimulai. Ini langkah-langkahnya. Dan untuk yang poin ke-10 masih banyak yang bertanya. Serahkan link tersebut ke panitia daerah dan dikirimkan di web komunikasi. Berarti nanti link YouTube-nya itu nanti dikirimkan ke web komunikasi. Tapi kalau kita buka link di web komunikasi, belum ada link atau kirim kemana ya teman-teman nih. Di sini belum ada. Nah, nanti itu ke depannya nanti ada menu pengawasan. Benarkah itu informasinya benar ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman sudah lihat ini nih, BIMTEK tentang web komunikasi nih ya teman-teman nih. Ini BIMTEK-nya teman-teman nih, kita dengarkan. Ini berdasarkan penjelasan yang ada di sini, kita klik. Dengan pemetaan pengawas, kemudian pemetaan pengawas ke ruang, dan juga pengisian tautan pengawasan yang tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini akan ada link untuk live stream YouTube ya, seperti itu. Nanti untuk linknya diisikan di laman komunikasi. Oke, kalau kita percepat, nah nanti di sini tuh ada menu pengawasan yang kita kirim linknya ke web komunikasi. Oke, sebentar ya teman-teman. Dan teknis provinsi. Bentar, saya menurunkan lagi. Dan teknis. Kemudian nah ini ya teman-teman. Ya sebelum saya ada satu menu tambahan lagi, yaitu tautan pengawasan. Ini untuk mengisikan data tautan live streaming YouTube ya, yang tadi sudah disampaikan. Nanti dimasukkan di sini supaya nanti bisa dilihat oleh tim teknis, baik itu kabupaten kota maupun tim teknis provinsi. Oke, berdasarkan video ini berarti nanti ke depannya ada menu baru, yaitu menu pengawasan di web komunikasi. Ini nanti ada menu pengawasan, nanti ada tautan pengawasan. Nah, link YouTube-nya nanti kirimkan ke situ. Kita kopikan, pastekan ke situ ya teman-teman. Nih panduannya. Ya teman-teman, serahkan link tersebut ke panitia daerah. Panitia daerah mungkin ada grup WA-nya dan yang lainnya, nanti kirimkan ke panitia daerah dan kirimkan juga di web komunikasi yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang kita buat link streaming YouTube-nya. Oke, kita buat dulu. Oke, saya atur dulu ya teman-teman. Saya akan buat di HP ya teman-teman, karena kan pada peraturan di sini kan nih gunakan HP aja ya teman-teman nih. Gunakan HP. Nih, gunakan HP ya teman-teman, tidak perlu menggunakan PID, Smart TV atau laptop, gunakan HP saja. Oke, kita akan atur live streamingnya, linknya. Sebentar ya teman-teman, saya atur dulu. Oke teman-teman, nih saya sudah membuka HP. Saya jadi pakai aplikasi tambahan ya teman-teman, jadi rekamnya tapi di HP langsung masuk ke laptop. Oke, kita buka YouTube-nya, YouTube ya teman-teman nih. Nah, ini saya akan menggunakan akun sekolah saya pribadi, akun sekolah ya teman. Ini akun sekolah saya itu sudah 150 subscriber ya teman. Ini lihat nih. Nih 154 subscriber. Kalau kita menggunakan yang belum ada subscribe-nya, contoh ya teman nih. Yang belum ada subscribe-nya nih contoh. Ini kalau kita klik tambah, ya kan ada notif seperti ini. Tinggal sedikit lagi, coba buat lebih banyak video short untuk menjangkau 50 subscriber untuk mendapatkan akses live streaming. Jadi untuk streaming YouTube itu harus ada 50 subscriber, lebih dari 50 subscriber. Nah, di sini disarankan buat video short dulu agar bisa mendapatkan 50 subscriber. Gampang ya teman-teman untuk mendapatkan 50 subscriber untuk jenjang untuk sekolah mah. Teman-teman tinggal kasih aja link YouTube-nya, link YouTube pribadi, link YouTube sekolah,
ke guru, ke para staf, kepala sekolah, ke teman-teman, ke para murid, ke orang tua agar mensubscribe channel YouTube sekolah kita. Nah, sampai 50 subscriber. Oke, saya akan buka akun sekolah saya ini. Akun sekolah saya subscribernya 154. Nah, teman-teman sudah kita buka. Nah, setelah itu untuk atur link YouTube-nya, untuk mengatur jadwal linknya, teman-teman klik aja di sini nih. Klik tambah. Nah, di sini kita pakai kamera belakang aja teman-teman, ini kamera belakang balik ya teman-teman. Nah, kita atur dulu orientasinya. Ini ya teman-teman, nih orientasinya nih kita pilih horizontal. Nah, sekarang kita atur jadwalnya. Kita namakan judulnya. Oke, klik di sini. Nah, di sini kan udah dijelaskan ya teman-teman, nih judulnya OSNK 2026 SMP dan seterusnya teman-teman. Oke, kita atur nama judulnya OSNK 2026 SMP. Ini jenjangnya, jenjang apa, SD, SMP atau SMA. NPSN-nya saya asal aja ya teman-teman. Nama sekolahnya SMP ITBMN. Nah, seperti itu. Lanjut ke publik. Visibilitasnya boleh publik, boleh tidak publik. Publik itu yang sudah menjadi subscriber kita. Ketika si subscriber kita buka YouTube, nah ketahuan kalau kita lagi streaming YouTube, itu yang publik. Kalau yang tidak publik, yang hanya tahu kalau kita lagi streaming YouTube itu yang punya link YouTube saja. Kita yang share aja link streaming kita. Kalau tidak di share, kalau tidak mempunyai linknya, tidak kita klik linknya, tidak akan bisa tahu kalau kita sedang melakukan streaming YouTube. Jadi pilih aja ya teman-teman yang publik agar semua orang tahu kalau channel kita sedang melakukan streaming YouTube. Balik lagi ke audiensnya, pilih yang tidak anak-anak, tidak untuk anak-anak. Kalau teman-teman pengaturan yang bahasa Inggris, berarti nanti di sini pilih yang bawah aja teman-teman, tidak video dibuat untuk anak-anak. Kita balik lagi. Nah, jadwalkan untuk nanti ya teman-teman nih. Oke, dijadwalkan. Nah, kalau pelaksanaan utama kan SD 8, SMP 11, SMA itu tanggal berapa ya teman-teman, nanti dicek aja. Misalkan untuk yang utama misalkan 8 Juni, nanti pilih aja 8 Juni. Oke, saya misalkan untuk yang simulasi atau dicoba dulu ya teman-teman di tanggal 7. Nah, misalkan kita mau mulai jam 8 misalnya ya teman-teman. Jam 8 berarti harus mundur dulu ya teman-teman, di 30 menit sebelumnya sudah mulai ya teman-teman nih. Oke, berarti kita mulai di jam, kita balik lagi di jam 7.30. Kalau teman-teman mulainya jam 8, 30 menit itu udah siap, udah streaming ya teman-teman. Oke. Nah, jadwal sudah nih ya teman-teman nih. Tinggal kita klik berikutnya. Nah, ini ya teman-teman nih. Link ini kalau untuk share linknya tinggal teman-teman klik panah ini aja nih teman-teman nih. Klik panah ini. Nah, kita klik salin link. Nah, link ini silahkan nanti dikopikan ke web komunikasi, atau kita copy dulu ke WA lah, kemana ya teman-teman. Nanti baru kita masukkan ke web komunikasi. Atau misalkan teman-teman ada grup panitia daerah, grup di wilayah teman-teman, silahkan kalau panitia daerah minta, silahkan kopikan link tersebut. Oke, kalau sudah dipastikan dimasukkan ke web komunikasi berarti sudah aman. Nah, kalau nanti kan misalkan teman-teman pelaksanaan OSN kan ada 2 waktu ya teman-teman. Silakan teman-teman ingin menambah jadwal lagi, teman-teman ini klik selesai dulu aja. Nah, ingin menambah lagi ini kan sudah ada ya teman-teman nih. Di sini udah ada jadwal 1 nih ya teman-teman, ini jadwal 1. Misalkan mau nambah lagi jadwalnya, tinggal kita atur kayak tadi, orientasinya kita atur dulu. Kita namakan lagi judulnya MPSN, saya asal dulu ya teman-teman MPSN-nya. Oke, judul sudah, audiensnya ini lagi. Oke, jadwalnya berarti misalkan di siangnya ya teman-teman, di tanggal 7 tapi di siangnya misal ya teman-teman. Atau misalkan ini atur aja teman-teman jadwalnya, bebas sesuai jadwal teman-teman ya teman-teman. Oke, di tanggal 7 misalkan di siangnya.
Berarti mundur ya teman-teman di 12.30. Oke, berikutnya. Nanti tinggal kopikan lagi aja linknya teman-teman, ini saling link. Oke, selesai. Oke, ini tinggal close lagi. Nah, sudah ada jadwalnya 2 di sini ya teman-teman. Kan kita sudah keluar nih dari YouTube-nya. Kita masuk lagi. Nah, untuk melihat jadwal di sini ya teman-teman, di Anda, di video Anda. Ini jadwal-jadwal yang sudah kita atur ya teman-teman nih. Untuk melakukan streamingnya, misalkan sudah di waktunya teman-teman nih, diklik tambah. Misalkan sudah di tanggal 7 di jam 7.30 nih ya teman-teman, kita klik tambah tadi lagi nih ya teman-teman, klik tambah. Nanti kita ada nih di kalender ini nih, kita klik. Nah, misal kita mau mulai di yang 7.30, tinggal kita klik. Nah, kita klik live streaming, klik. Kita putar HP-nya. Dan di sini ada tombol nih ya teman-teman, diklik nih. Klik. Nah, 3, 2, 1. Nah, ini ya teman-teman nih. Nanti streamingnya seperti ini orientasinya. Ini lagi streaming ya teman-teman. Oke, saya akan menggunakan kamera belakang. Ini abaikan aja teman-teman nih, orientasi dikunci, putar lagi perangkatnya ini, nggak apa-apa ya teman-teman, ini abaikan aja. Ini sudah sesuai, kita menggunakan landscape atau horizontal ya teman-teman nih. Ini sudah melakukan streaming YouTube. Nah, ketika streaming YouTube kan ada aturannya ya teman-teman di sini nih. Ini 15 menit sudah melakukan nih, nanti validasi peserta secara bergantian, urut ke kanan, peserta menoleh ke arah kanan, menyebutkan nama lengkap dan menunjukkan kartu peserta atau lintas ke arah selama 3 detik ya teman-teman. Kan Dr. Lab sudah menyala nih, kalau seperti ini berarti sudah menyala ya teman-teman. Ini sudah, kalau ada, sudah ada menitnya. Ini ketika ujian berarti dilarang masuk, nanti teman-teman dibaca aja. Nah, langsung ke poin D, ketika sudah ya teman-teman, misalkan sudah melakukan streaming YouTube, berarti kan ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 2 jam lebih ya teman-teman. Ini hanya contoh. Nah, kalau sudah nanti teman-teman di close aja nih, close. Oke. Nah, jangan keluar dulu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya berarti sudah selesai nih ya teman-teman nih. Sudah selesai. Kita refresh. Nah, ini nih, ini lagi di-upload dari YouTube-nya. Nah, setelah waktu ujian habis, pengawas menyatakan ujian selesai ke arah kamera. Pasti matikan live streaming yang tadi ya teman-teman. Nah, biarkan YouTube memproses menjadi video asli, dilarang menghapus video tersebut sampai ada pengumuman resmi dari Pusreses. Nah, mana dulu, saya buka lagi HP-nya. Nah, ini biarkan dulu nih ya teman-teman sampai uploadnya selesai. Nah, jangan dihapus dulu sampai info dari Pusreses apa dikirim lagi linknya atau yang lainnya, jangan dihapus dulu ya teman-teman. Kalau memang sudah ada info boleh dihapus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini nanti ada info yang ini ya teman-teman nih. Ini ada pelanggaran dan sanksi, link video tidak bisa diakses, video terputus total lebih dari 10 menit, peserta melakukan kecurangan, ditonton orang asing. Nah, ini ya teman-teman kalau ada pelanggaran ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk streaming YouTube-nya. Nanti misalkan di jadwal siangnya ya teman-teman nih, di jadwal siangnya nih, misalkan kita klik tambah lagi, kita ke kalender lagi, kita klik, kita live streaming lagi, kita putar lagi HP-nya. Nanti di pojok tuh ada ini ya tombol ya teman-teman nih, tombol. Nah, kalau sudah ada indikator ini ya teman-teman, waktunya berarti sudah melakukan live streaming. Oke, kita close aja. Oke. Oke, selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman cara buat linknya, link YouTube-nya nanti dikirimkan ke panitia daerah dan ke web komunikasi yang sudah saya jelaskan di awal. Nanti di web komunikasi itu nanti ada menu baru tentang pengawasan, kita tunggu aja sampai muncul menu pengawasannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman juga bisa lihat teman-teman nih penjelasannya nih.
tentang pengawasan live streaming bisa teman-teman lihat di ini ya teman, link ini sudah dijelaskan sebenarnya di sini ya teman-teman.